Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahira Safitri dengan NIM 2021 0410 1439. Kelas D reguler dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 2 dengan mata kuliah Studi Calculation Business tentang aspek hukum. Kita mulai dari daftar isi yang berupa poin-poin penting dalam materi-materi yang akan saya presentasikan nanti. Di sini ada pendahuluan, tujuan, jenis-jenis usaha, langkah-langkah mendirikan usaha dan badan usaha, mengurus surat izin usaha, ketentuan jual beli tanah, sumber data, responden atau narasumber, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan kesimpulan kemudian penutup. Pertama-tama, kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan, bisnis sering mengalami kegagalan karena berbentuk masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilakukan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilakukan tidak gagal dan tidak terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek yang kali pertama harus dikaji. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangatlah penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Kemudian tujuan. Kita pernah berpikir nggak sih untuk membuat usaha atau bisnis? Nah, kita mulai dari mana? Mulai dari apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana caranya. Cara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, menganalisis ketentuan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang dilakukan, kemudian menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Kemudian ada jenis-jenis usaha. Kegiatan bisnis tidak dapat lepas dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih bertanggung pada modal yang berbentuk dan berjumlah pemilik berikut beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangan industri yang dijalankan, persyaratan yang akan dijalankan, persyaratan perundang-undangan yang berlaku, tingkat kemampuan dan pertanggungjawaban hukum dan keuangan, dan besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, untuk memilih badan usaha yang tepat sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, perlu mengetahui definisi perundang-undangan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Nah, di sini ada sebut saja contoh perusahaan perseorangan. Di sini saya ambil cuma perusahaan perseorangan yang berdefinisi merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilik antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan menurut Indrio 2005. Sedangkan menurut swasta 2002, perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk usaha yang memiliki oleh seseorang dan ia harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan yang setiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan. Kemudian ada juga peraturan perundang-undangannya, yaitu tidak adanya peraturan untuk mendirikan perusahaan perseorangan, yang diperlukan hanyalah izin permohonan dari kantor perizinan setempat.
Kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Bentuk badan usaha perusahaan milik kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan memiliki kebebasan dalam bergerak, pajak rendah karena pemerintah tidak memungut pajak, pengusaha sepenuhnya terhadap keuntungan dan diperolehnya, motivasi usaha yang tinggi, pengadangan aspek hukum yang minimal. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya di sini mendukung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tidak terbatas, keterbatasan kemampuan keuangan, keterbatasan manajerial, dan kerjasama yang sangat terbatas. Kemudian ada langkah-langkah mendirikan badan usaha. Langkah-langkah mendirikan badan usaha perseorangan, yaitu ada dua, dengan mempersiapkan dan mendaftarkan ke notaris. 1. Persiapan. Persiapan apa yang perlu diketahui? Yaitu menyiapkan kartu tanda penduduk atau KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan. Kemudian menentukan calon nama perusahaan. Kemudian menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut. Kemudian yang kedua, mendaftarkan ke notaris. Di sini setelah semua kelengkapan tersebut telah terpenuhi, langkah selanjutnya mendaftarkan ke notaris untuk mendapatkan akta notaris pendirian perusahaan perseorangan. Nah, kemudian pengurusan izin usaha dan izin lokasi. Pengurusan seperti pengurusan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, pengurusan izin prinsip, pengurusan izin lokasi, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin HO, hinder ordonasi, surat izin usaha atau SUIP, dan terakhir izin usaha industri atau IUI. Kemudian dari lanjut ketentuan jual beli tanah. Nah, penentuan jual beli tanah ini sebelum ide bisnis dijalankan, jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika jual beli tanah tidak dilakukan secara ketentuan yang ada, seringkali permasalahan hukum akan muncul di kemudian hari. Proses jual beli tanah harus dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan hukum yang berakibatkan terhadap kelancaran dalam menjalankan usahanya. Penjabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan jual beli tanah adalah penjabat yang membuat akta tanah atau PPAT yang terdiri dari data tanah. Data tanah ini adalah asli pajak bumi dan bangunan atau PBB. Tahun terakhir disertai dengan surat tanda terima setoran seperti kwitansi. Nah, kemudian asli sertifikat tanah untuk mengecek dan membalikkan nama. Kemudian izin untuk mendirikan bangunan atau IMB bila ada. Kemudian untuk diserahkan kepada pembeli setelah jual beli selesai. Kemudian yang B, data penjual dan pembeli masing-masing. Jika perseorangan, kita ambil contoh jika di perseorangan. Pembelian dan jual beli merupakan perseorangan, maka data dokumen yang harus diperlukan adalah fotokopi KTP penduduk atau KTP oleh suami dan istri, kemudian fotokopi kartu keluarga atau KK, dan akta nikah bila ada. Fotokopi keterangan WNI atau ganti nama bila ada WNI tertentu. Kemudian di sini kita
ada dengan menggunakan sumber data. Jika data yang diperlukan untuk mengambil kajian aspek hukum berupa data primer, berupa data tentang penganggapan dan prosedur masyarakat di sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilakukan, data pandangan hukum dan konsultan hukum yang dipandang mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh bisnis yang akan dilaksanakan. Kemudian data sekunder. Data sekunder merupakan literatur tentang hukum bisnis, peraturan perundang-undangan, pendirian usaha, serta dokumen-dokumen hukum dan persyaratan untuk mengelola perizinan dan beberapa dokumen perizinan yang dilakukan. Yang menyangkut tentang izin usaha. Izin usaha itu tentang akta pendirian perusahaan dari notaris. Nota pokok. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat tanda pajak perusahaan TDP, surat izin tempat usaha yang akan dilakukan oleh Pemda setempat, serta surat izin usaha perdagangan atau SUEP. Kemudian responden atau narasumber. Nah, untuk mengenali data yang diberikan yang berkaitan dengan aspek hukum, mengumpulkan data dapat dilakukan terhadap pihak-pihak tersebut, seperti masyarakat sekitar, praktisi hukum, bagian hukum, seperti itu. Kemudian metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini secara aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dilakukan secara bertahap. Nah, itu yang pertama pasti wawancara. Nah, metode wawancara tersebut dilakukan dengan masyarakat, yaitu pihak masyarakat, utamanya masyarakat ya. Kemudian pihak kelurahan atau desa, terus konsultan hukum. Kemudian ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini yang dilakukan secara diketahui kelengkapan perizinannya, seperti itu. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data ini yang digunakan untuk menganalisis aspek studi kelayakan bisnis adalah pedoman wawancara atau checklist kelengkapan dokumen. Analisis data yang digunakan pada aspek hukum adalah secara kualitatif antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketergantungan tersebut. Persyaratan perizinan dan kemampuan memenuhi persyaratan perizinan tersebut secara persyaratan penjamin dan kemampuan memenuhi jaminan jika bisnis dengan menjamin. Kesimpulan untuk materi kita. Nah, kesimpulan tersebut adalah kriteria kelayakan yang akan digunakan dalam menguji kelayakan aspek hukum adalah jika ide bisnis mampu memenuhi kebutuhan hukum, persyaratan perizinan, dan jaminan yang akan diperlukan jika bisnis tidak mampu memenuhi ketentuan yang akan ada dinyatakan tidak layak. Terima kasih materi yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga membawa serta memberikan wawasan baru bagi yang mendengarkan. Terima kasih materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Dadah.